Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi kita kembali lagi bertemu kuliah perkerasan jalan yang terakhir. Jadi ini perkuliahan yang terakhir ke-15. Nah, setelah ini pekan depan sudah tunggu tenang dan ujian akhir semester. Ini pertemuan terakhir pada mata kuliah perkerasan jalan. Kesempatan ini kita akan membahas tentang analisa kelayakan ekonomi dan finansial. Ada yang disebut feasible study, studi kelayakan. Belajar untuk menganalisis apakah layak sebuah proyek dilaksanakan atau tidak. Sini ada studi kasus tentang jalan tol kalau tidak salah. Ini bisa kita lihat ada file di sini. Materinya sudah ada ya di classroom. Jadi secara umum ini dibahas bahwasanya analisa kelayakan pada studi ini dilakukan dalam konteks untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang didapatkan jika dalam satu jaringan jalan yang dimodelkan akan dibangun dan dioperasikan satu jalan tol. Ini studi kasusnya Manado menuju Bitung. Nah, hasil analisis kelayakan ini akan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan apakah rencana pembangunan jalan tol tersebut layak untuk dibangun atau tidak. Ini ditinjau dari sisi manfaat. Apakah ada manfaatnya untuk masyarakat atau lebih dikenal sebagai analisis ekonomi, economic feasibility. Ya, akan economic feasibility, analisis ekonomi. Ini dilihat dari nilai investasi, berapa investasi yang diperlukan. Nah, namanya analisa finansial atau financial feasibility. Apa perbedaannya analisa kelayakan dengan finansial? Kelayakan ekonomi dengan finansial. Analisis ekonomi dan analisis finansial. Nah, dalam melakukan analisis kelayakan secara ekonomi dan finansial, ada beberapa prinsip dasar yang membedakan. Berbeda kedua sudut pandang evaluasi. Nah, ada tabel di bawah ini. Ini tabel menjelaskan perbedaan tersebut. Dengan asumsi apabila proyek jalan tol Manado Bitung investasinya akan dilakukan pihak swasta, maka rencana pembangunan jalan ini harus layak secara finansial. Sedangkan kalau dari pemerintah yang melaksanakan, maka pengembangan suatu jaringan jalan baik dilakukan sendiri atau pemerintah ataupun didelegasikan ke swasta harus tetap memberikan nilai manfaat. Ada manfaatnya bagi masyarakat sehingga rencana itu menjadi layak. Layak termasuk dari sisi ekonomi. Seharusnya ya bangunan tersebut memberikan manfaat, intinya memanfaat ke masyarakat. Kalau pemerintah kan sudah banyak dananya. Jadi diberikan harusnya kepada masyarakat, dikembalikan kepada masyarakat tanpa harus memikirkan ekonomi seharusnya kalau pemerintah. Namun di sini kita lihat analisa ekonominya, masih berpikir ekonomis. Nah, ini komponen-komponennya, komponen-komponen dari analisa pendekatan ekonomi dan finansial. Ini pendekatan ekonomi dan finansial. Dari sudut pandang, nah ini ekonomi dari sisi umum, publik. Kalau finansial itu pribadi, privat. Kalau tujuan analisis ekonomi itu agar efisien ekonomi. Jadi pengeluaran biaya transportasi itu efisien. Kalau finansial pengembalian keuntungan, jadi dia melihat keuntungannya.
tahun berapa bisa kembali untungnya kalau dibangun suatu proyek. Nah, dilihat dari sisi pengembalian keuntungan investasi. Berbeda dengan analisis ekonomi, ya, ini agar terjadi pengurangan biaya transportasi efisien. Kalau kriteria ada analisis ekonomi menggunakan NPV, Net Present Value, ada BCR, ada EIRR, ini apa namanya ini? Bunga. Kalau analisis finansial ada payback period, kapan kembali modal ya, IRR ini bunga. Dan analisis konvensional, metode konvensional. Kalau saya membuat buku itu ada analisis ekonomi finansial dari sisi syariah. Itu berbeda, kalau syariah tidak pakai bunga. Kalau ini konvensional menggunakan bunga. Nah, ini menyebabkan krisis di dunia, di Indonesia dan seluruh dunia. Salah satu menyebabkannya bunga. Kemudian perbedaannya lainnya dari sisi aplikasi di sini. Bisnis ekonomi ini proyek untuk masyarakat. Kalau finansial ya swasta. Sifatnya profit ya, mencari keuntungan karena finansial keuntungan. Nah, jadi dilakukan pemerintah tadi kalau proyek untuk masyarakat analisa ekonominya. Kalau komponen biaya dan manfaat analisa ekonomi ini langsung dan tidak langsung. Kalau finansial langsung pada proyek. Kalau penetapan harga ini tingkat bunga ini. Kalau analisa finansial, mekanisme pasar, ada pajak, subsidi, tingkat bunga. Ada persamaan dan perbedaannya. Nah, berdasarkan kajian ekonomi, ya dari sudut pandang pemerintah, di mana tujuan utama kebijakan investasi itu adalah untuk menyediakan pelayanan jasa bagi masyarakat. Dalam hal ini, komponen biaya dikaji dalam kerangka jumlah sumber daya, resource yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, ya, termasuk subsidi, ya, penggunaan lahan milik pemerintah, dan kemudahan biaya lainnya. Sedangkan komponen pengembalian biaya itu dipakai pendekatan benefit atau manfaat. Di sini khususnya pengurangan biaya sistem transportasi, pengurangan waktu perjalanan, dan biaya operasi kendaraan. Dan manfaat-manfaat lainnya bagi masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang investor swasta memandang bahwa biaya yang dikeluarkannya harus kembali dalam bentuk nilai uang. Nah, ada kompensasi dia. Dalam hal ini komponen biaya itu dianggap sebagai jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk biaya konstruksi kapital, operasi dan pemeliharaan sistem yang kelolanya. Sedangkan komponen pengembalian biaya itu diperoleh dari jumlah nilai uang yang mereka peroleh dari penggunaan fasilitas jalan. Ada tarif tol kan, kalau lewat jalan tol harus bayar. Ada kemungkinan kompensasinya yang lain. Misalnya hak penggunaan lahan, hak pengusahaan di area layanan, dan lain-lain. Nah, ini proses analisis kelayakannya. Nah, di sini dibandingkan antara biaya dan manfaat atau pengembalian, benefit, revenue. Jadi biaya dan manfaat atau pengembalian. Ini merupakan basis dalam menentukan kelayakan ekonomi dan finansial dari pembangunan dan pengoperasian fasilitas transportasi. Ya, termasuk rencana pembangunan jalan tol. Ini contoh Manado ke Bitung. Jadi ada perbandingan biaya dan manfaat dilakukan antara dua kondisi untuk skenario tanpa adanya pembangunan dan adanya pengoperasian jalan tol dan dengan adanya jalan tol. Ini analisanya. Di skemanya
Proses analisis kelayakan ini bisa dilihat dalam gambar ini. Gambar ketujuh ini. Ini ada tanpa jalan tol. Ini dengan jalan dengan dan tanpa jalan tol. Kalau ini jalan tol. Dengan jalan tol, ini tanpa jalan tol. Ini disimulasi jaringan jalannya. Ada arus lalu lintas, ada perbaikan kinerja, ini ke manfaat ekonomi, ini arus lalu lintas ke pendapatan tol, jalan tol. Ada estimasi biaya ekonomi bagi bangunan investasi, estimasi atau pengukuran biaya finansial. Jadi ada analisa ekonomi dan analisa finansial. Nah, ini akan dibuat analisa kelayakan. Inilah jadi analisis sensitivitas ini yang dikaji. Jadi sekarang, ini pelajari sekarang. Jadi kita ini belajar menganalisis studi kelayakan, apakah layak atau tidak sebuah bangunan. Jadi itu setidaknya pembahasan analisis. Kalau dilihat dari sisi proses analisis kelayakan, itu ada 3 tahapannya. Yang pertama estimasi, jadi perhitungan biaya ekonomi, finansial, berapa biaya konstruksinya, biaya operasi, dan biaya pemeliharaan. Kemudian kedua melakukan estimasi atau perhitungan manfaat ekonomi dan finansial. Apa yang didapatkan dari proses simulasi jaringan jalan dan tanpa adanya jalan tol. Ya, apa manfaatnya setelah ada jalan tol dan apa manfaatnya perbedaannya dengan tidak ada jalan tol. Yang ketiga kemudian dilakukan analisa kelayakan, apakah layak atau tidak, untuk mengeluarkan sejumlah indikator kelayakan. Ada menggunakan EIRR, ada NPC, BCR, payback period. Ini analisanya nih. Bisa dipelajari di ekonomi teknik. Ekonomi teknik itu. Ada buku saya juga buat barusan. Ekonomi teknik menganalisis. Analisa kelayakan finansial. Nah, ada taksiran bunga. Nah, ini bisa dibaca-baca. Kalau ini analisa konvensional sekarang di bank-bank menggunakan bunga. Kalau saya analisis tidak menggunakan bunga karena menggunakan metode syariah. Kalau digunakan dana 1 juta ya 1 juta kembalikan. Kalau bunga misalnya sekian persen maka 1 juta harus ditambah 1.100.000 misalnya kalau 10%. Nah, itu perbedaan kalau tidak ada bunga dengan ada bunga. Lebih banyak pengeluaran, lebih banyak pendapatan mungkin dengan menggunakan bunga. Tapi dalam Islam syariah itu dilarang. Ada keharaman dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 275 yang larang menggunakan bunga. Ini yang lainnya selain menggunakan bunga, kalau dalam Islam itu tidak boleh. Selanjutnya estimasi komponen biayanya. Nah, ini apa saja? Diukur komponen biayanya saja. Misalnya di sini dilihat biaya pembebasan lahan, apa yang dikeluarkan. Ada biaya rekayasa dan pengawasan. Ada biaya pembangunan, konstruksi, biaya operasi dan pemeliharaan. Kemudian biaya pembebasan lahan. Ini yang pertama, biaya pembebasan lahan. Apa saja bangunannya. Ini bangunan yang dibebaskan, berapa rupiah. Ada sawah dan bangunan ini. Totalnya lumayan besar. 930.778.000 rupiah. Itu biaya. Yang kedua rekayasa dan pengawasan. Ya. Ini 2% dari total biaya konstruksi. Untuk biaya pengawasannya. Biaya konstruksi, biaya pembangunan tentunya. Bisa dilihat di tabel ini, apa saja yang dibangun, drainase, pekerjaan tanah, peleburan berkerasan, bahu jalan, perkerasan berbutir, perkerasan aspal, struktur. Nah, ini pekerjaannya. Jalan tol ya. Jadi totalnya di sini lumayan banyak. Berapa ini? 2 miliar atau 2 triliun ya? 2 triliun 828 miliar 600 juta rupiah. 2 triliun. Lumayan. Kemudian biaya berikutnya biaya operasi dan pemeliharaan. Ini dilakukan 3-5 bulan sekali. Diperkirakan sekitar 1% dari biaya konstruksi.
1% dari biaya konstruksi. Kalau biaya pemeliharaan 3% dari biaya konstruksi. Ya, ada biaya pemeliharaan 1 sampai 3% ya. Kemudian ini ke resumenya, komponen biayanya. Ya, komponen tol, bangunan tol itu pembebasan lahan 930 juta, biaya rekayasa dan pengawasan 46 miliar ya. Kemudian biaya konstruksi 2 miliar tadi, pemeliharaan rutin 23 juta. Kemudian pemeliharaan berkala 70 juta. Nah, 2015, 2025 juga. 2025 juga dilakukan kembali ya, biaya rekayasa pengawasan dan konstruksi. Ini finansial, ya, asal finansial. Kemudian pendekatan penentuan manfaat ini, manfaat transportasi, ya, lakukan analisa penyelidikan ekonomi untuk menunjukkan potensi daerah, lokasi studinya, apakah layak. Kalau layak pembiayaan pembangunan ini harus dengan berdasarnya manfaat jangka waktu yang ditentukan operasinya. Nah, setelah itu dianalisa yang bermanfaat, di mana lokasinya, waktunya, kemudian manfaat, penghematan biaya operasi. Sebentar aja mengajar dulu. Ini manfaat penghematan biaya operasi kendaraan, BOK. Hitung biaya operasi kendaraan total atau berdasarkan jumlah kendaraan yang diperkirakan berada dalam jaringan. Komposisinya berapa? Jadi dihitung, dapat dihitung biaya operasi kendaraan. Pemakaian bahan bakarnya, nah ini. Jadi estimasi BOK, biaya operasi kendaraan. Ini untuk jalan tol, ya, biaya-biayanya, bahan bakar, ban, pemakaian oli, dan seterusnya. Ada pakai asuransi. Pemakaian jalan tol dengan tidak menggunakan jalan tol. Nah, bisa dilihat di sini. Ini menggunakan model VCI, BOK-nya. Mendapatkan jumlah biayanya. Ada biaya bahan bakar, biaya minyak, pelumas, ada biaya ban, biaya pemeliharaan, dan pengawasan, biaya depresiasi, pengurangan nilai dari kendaraan, asuransi, ada asuransi. Nah, di sini bisa dilihat juga setiap kendaraan itu menggunakan bahan bakar bensin, ada solar, dan ada pelumas. Ada harga ban yang baru, ada harga kendaraan yang baru, harga kendaraan terdepresiasi, turun harga kendaraannya yang sudah digunakan, termasuk jarak tempuh rata-rata tahunan kendaraan. Nah, ini komponen BOK, biaya untuk kendaraan. Jadi selanjutnya manfaat penghematan waktu perjalanan sistem. Jadi ada nilai penghematan nilai waktu. Jadi sejumlah uang itu yang dikeluarkan seorang untuk menghemat satu satuan waktu perjalanan. Jadi itu ada waktu. Kemudian di sini dibahas tentang masih nilai waktu. Ini materinya ada 28 lembar ini. Jadi bisa dibaca-baca di Classroom, bisa dibuka di Classroom. Ini kita singkat-singkat saja materinya. Tentang operasi, ada kerugian, waktu, nilai waktu dalam operasi. Kalau macet kan, ini bisa dihitung kerugian berapa. Kalau orang aktif bekerja, dia bisa terlambat kerja. Ada kerugian nilai waktu karena macet. Ini nilai waktu berkendaraan dihitung.
Dari ada rata-rata, nilai perjalanan, nih, jumlah penumpang, nah, bisa nilai waktu perkendaraan itu bisa dihitung. Kalau dalam rupiah. Kemudian di sini estimasi besarnya keuntungan dari biaya operasi kendaraan. Ini BK-BOK, perhitungan BOK. Sudah ditampilkan ini. Biaya pelumas, biaya ban, penggunaan jalan oleh kendaraan misalnya Innova, misalnya Innova. Jadi ada biaya semua. Nah, biaya bunga kalau dia apa namanya membeli dengan kredit ada asuransi overhead BOK, biaya kendaraan. Nah, ini kalau dilihat dari skenario pentarifan untuk jalan tol ini ada skenario 500 per kilometer, 600 rupiah, 700 rupiah per kilometer. Nah, ini sudah ditampilkan. Jadi perkiraannya ini. Biaya-biaya. Ya. Itu. Kemudian ini perhitungannya lagi. Nilai perhitungan BKBOW dan BKNWK. Skenario 600 rupiah per kilometer. Jadi jumlah kendaraan bisa dilihat di sini, biaya total biaya, kecepatan rata-rata, Anda travel time untuk perjalanan, sehingga didapatkan lah. Ada juga total biaya dan rata-rata kecepatan ini. Jadi ada dua, 600 rupiah per kilometer dan 700 rupiah per kilometer. Ini sudah ada semua data-datanya. Ditampilkan. Ini ditampilkan. Nah, kemudian penentuan tarif tol ini. Tarif baru itu tarif lama 1 tambah inflasi. Ya. Jadi perubahan dilakukan setiap 2 tahun. Evaluasi. Ini untuk analisa jalan tol. Ada juga WTP. Kalau pernah dengar WTP itu dalam transportasi, WTP itu willingness to pay. Apa itu WTP? Analisis hasil survei dilakukan dengan melihat sejauh mana probabilitas masyarakat pengguna jalan tol mampu dan bersedia membayar tol dengan kompensasi antara lain penghematan waktu, kan jalan tol jadi hemat waktu, penghematan biaya operasi kendaraan, dan kenyamanan. Nah, itu WTP, willingness to pay. Jadi masyarakat pengguna jalan mampu bersedia membayar tol dengan kompensasi, ada kompensasi yang didapat. Ya, masyarakat bersedia membayar, willingness to pay. Will, keinginannya, to pay, membayar. Bisa bersedia membayar maksudnya. WTP. Ini ada perhitungan tarif golongan kendaraan golongan 1 ini. BOK-nya sudah ada di sini. NWK, BOK tambah NWK, ya. Ini tarifnya, dapatkanlah tarif sekian. Sudah ditampilkan. Kalau golongan 2 ya tinggal dikali 1,5, golongan 3 kali 2, golongan 4 kali 2,5, golongan 5 kali 3. Kemudian selanjutnya pendapatan tol ini. Ya. Jadi dia diusulkan 7% dari BK BOK, perhitungan di atas. Ini sudah tampilkan. Tabel-tabelnya. Pendapatan jalan tol ini. 700 rupiah per kilometer yang sudah tampilkan. Kemudian indikator kelayakan investasi. Nah, ini sudah masuk ke analisa kelayakannya. Bisa dipelajari di ekonomi teknik ini. Apa analisanya diantaranya menggunakan NPV, Net Present Value, ya NPV. Apa itu Net Present Value? Merupakan manfaat yang diperoleh dari pembangunan selama umur rencana dikurangi dengan biaya konstruksi, biaya nilai termasuk pemeliharaan. Dan dia dihitung berdasarkan nilai sekarang. Jadi proyek itu dinyatakan layak kalau NPV-nya lebih besar dari 0. Tapi kalau
NPV-nya lebih kecil dari 0, maka ditolak. Ada juga analisa BCR, benefit cost ratio. Ya, jadi ini total manfaat dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan lain-lainnya. Jadi total manfaat. Jadi dia diterima, anggap oke, layak kalau BCR-nya lebih besar dari 1. Kalau lebih kecil dari 1 BCR-nya, maka tidak layak, dianggap tidak layak. Ada juga IRR, ini Economic Internal Rate of Return. Ini nilai tingkat pengembalian, ya, pengembalian ekonomi rata-rata. Nyatakan dengan tingkat suku bunga. Secara umum, semua indikator tersebut ini akan memberikan suatu besaran membandingkan nilai manfaat dan biaya dari alternatif pengembangan beberapa alternatif yang diusulkan. Jadi di sini umumnya indikator tersebut perlu diperiksa, digambarkan secara jelas, ya. Analisa ekonominya nih, BCR, IRR, NPV ini harus ada analisanya, harus jelas, sehingga bisa dilihat layak atau tidak layak suatu proyek yang akan dibangun. Ada IRR ini jelaskan pada nilai sekarang, nilai tingkat bunga ini. IRR ini bunga sekarang. Ada perhitungannya juga. Kemudian berikutnya, analisa kelayakan ekonomi dan finansial. Analisa kelayakan ekonomi. Jadi analisa kelayakan finansial. Jadi pembangunan itu butuh biaya besar, maka perlu penelitian dari sisi ekonomi, sosial, dan teknis. Jadi harus komprehensif, ya, bukan cuma ekonomi, sosial, dan teknis, ya. Di teknik juga, bukan cuma teknik, sosial, dan juga ekonomi. Kalau ekonomi itu pendidikannya gunanya untuk menunjukkan potensi daerah dan masyarakat di mana lokasi studi dilakukan, samping memperkirakan dana pembangunan dan pemeliharaan proyek agar proyek itu layak. Maka pembiayaan pembangunan itu dan pemeliharaannya minimal harus sama dengan besarnya manfaat dalam jangka waktu yang ditentukan. Ada manfaatnya, dilihat juga. Ini sisi analisa kelayakan ekonomi, menguntungkan atau tidak ini. Ya, sedikit lagi kita kuliah. Jadi kemudian manfaat penghematan biaya operasi kendaraan ini, manfaat penghematan BOK, bahan bakar dan sebagainya. Jalan arteri, jalan tol berbeda, analisa penghematan biayanya. Jadi di sini ada operasi kendaraan yang dianalisa biaya bahan bakarnya, minyak pelumas, biaya ban, biaya pemeliharaan dan suku cadang, depresiasi dan asuransi. Ini dirupiahkan. Nah, ada manfaat penghematan waktu perjalanan sistem, ya. Nanti bisa dibaca-baca. Sudah tidak lama lagi selesai waktu Zoom kita. Jadi analisa kelayakan ekonomi ini dilakukan dengan menghitung, ya. Menghitung kelayakan pembangunan, pengoperasian jalan tol. Kita bandingkan antara jumlah biaya yang keluar terhadap manfaatnya. Nah, sini ada gambar inflow, outflow, inflow dan outflow, ya. Dari tahun 2013 sampai 2049. Analisa ekonomi. Ya. Analisa ekonomi untuk biaya Rp700 per kilometer. Jadi diskemakan investor punya 30% modal, 70% dari pinjaman bank. Dan akan dicicil selama 30 tahun. Tiap tahun akan membayar 15% dari cicilan modal. Nah, kemudian analisa kelayakan finansial. Nah, ini kembali lagi analisa kelayakan finansial jalan tol ini. Jadi kalau di sisi analisis ini ternyata membutuhkan dana besar, ya, maka proyek itu dia menggunakan 70% dana dari konstruksi
konstruksinya dari investor, dipinjam. Dipinjam dananya. Itu dengan bunga 17%. Nah, ini kalau perlu di bank kan pakai bunga. Nah, kalau dalam syariah ini tidak perlu bunga, tapi sekarang diterapkan di bank konvensional sekarang menggunakan bunga. Nah, analisa kelayakan finansial sudah ada di sini. Data-datanya dibuat dalam tabel hasil perhitungannya. Ya, datanya parameter analisis finansial ini setiap 600 km per 600 rupiah per kilometer dan seterusnya. 700 rupiah per kilometer dan seterusnya. Ini analisa finansialnya. FV-nya, FVBCR, FNV, FIR-nya 700 rupiah per kilometer. FIR-nya ini sudah ada data-datanya. Jadi saya teruskan saja. Analisa sensitivitas, nanti bisa dibaca-baca ini materinya. Ditentukan 10%, 25% terhadap biaya konstruksi dan volume lalu lintas. Ini analisa sensitivitasnya, FIR, biaya konstruksi normal, naik 10%, naik 25%, lalu lintas. Ya. Jadi demikian ya kuliah kita pada kesempatan ini. Saya melakukan analisa investasi, analisa ekonomi dan analisa finansial. Ini analisa finansial. 50.000. Jadi setiap proyek itu perlu adanya analisa layak dan tidaknya agar bisa dilakukan. Kita membuat usaha, bikin bisnis, ya perlu analisa apakah dapat untung atau tidak. Kalau hasil analisanya tidak untung, ya tidak perlu dibuat. Karena kalau dibuat rugi, ya percuma juga ya. Jadi sebaiknya kalau saya buat bisnis, usaha harus untung, baru dilakukan. Kalau harus analisa rugi, ya tidak perlu dibuat usaha tersebut. Kalau jalan, ya perlu analisis. Kalau swasta yang buat, karena perlu berbeda dengan kalau pemerintah buat, ya harusnya tidak berpikir untuk untung. Pemerintah harus berbasis pelayanan. Pelayanan berbasis masyarakat. Jadi demikian materi kita pada kesempatan ini. Walaupun sedikit kita analisa contoh satu analisis keuangan, analisis ekonomi dan finansial yang mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun sedikit. Ini bisa dipelajari di internet, ada banyak materi-materi analisa finansial. Feasible study, analisa kelayakan proyek. Analisa ekonominya, analisa keuangannya, finansial. Ini cuma salah satu studi kasus dalam jalan tol. Ya. Jalan tol. Ya. Jadi kita akhiri. Kemudian kita ini terakhir. Berikutnya, tunggu tenang dan setelah itu ujian. Materinya itu sudah ada. Untuk persiapannya tinggal pelajari.